Pemirsa, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 dari Badan Pusat Statistik, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia ini mencapai 4,2 juta anak. Pemerintah pun coba hadir dengan solusi sekolah rakyat dengan tujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dengan harapan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Lantas bagaimana konsep pendidikan sekolah rakyat? Mari kita ulas sejumlah infografisnya dalam Menakar Nawacita Sekolah Rakyat. Pertama-tama, apa sih sebenarnya sekolah rakyat? Apa bedanya dengan sekolah yang ada saat ini? Berbeda karena sekolah rakyat itu memang tadi merupakan salah satu nawacita dari Presiden Prabowo Subianto. Dan sekolah ini berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan nantinya ini akan di bawah koordinasi dari Kementerian Sosial. Selanjutnya, targetnya akan ada 200 sekolah rakyat, pemirsa. Dan pendaftaran akan dimulai pada April 2025 atau sudah mulai bulan ini. Dan nantinya untuk tahapan awal akan disiapkan 53 sekolah rakyat dan akan beroperasi di tahun ajaran 2025-2026. Jadi bertahap. Untuk sampai 200 pada awalnya akan 53 terlebih dahulu yang disiapkan. Apa saja syarat pendaftarannya? Syaratnya memang harus dipenuhi sejumlah syarat-syarat, yaitu yang pertama adalah status ekonomi. Jadi di sini adalah anak-anak yang termasuk dalam desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Dan juga akan ada persyaratan akademis, akan ada tes-tes untuk akademisnya. Dan nantinya juga akan ada perjanjian orang tua. Maksudnya di sini orang tua harus membuat perjanjian bahwa siswa tidak akan putus sekolah dan akan mengikuti prosesnya hingga lulus. Dan akan juga sejumlah persyaratan lainnya. Untuk mendaftar di sekolah rakyat, perlu mengikuti proses pendaftaran yang akan dimulai pada bulan April 2025 melalui berbagai tahapan seleksi. Seperti ada seleksi administrasi, kemudian tes potensi akademik, kemudian juga ada tes psikotes, dan juga akan ada kunjungan ke rumah atau home visit, ada wawancara dengan orang tua, dan ada pemeriksaan kesehatan. Persyaratan utamanya meliputi tingkat kemiskinan, prioritas bagi keluarga miskin ekstrim, dan kemampuan akademiknya juga akan dipertimbangkan di sini. Jumlah pendaftar hingga saat ini belum tersedia, namun pendaftaran akan dibuka secara resmi melalui portal Kemendikdasmen dan juga media massa. Nah, apa saja sih yang akan didapat murid-murid sekolah rakyat? Jadi murid-murid sekolah rakyat ini akan mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis, termasuk biaya sekolah, seragam, makan, dan asrama. Mereka juga akan mendapatkan makan bergizi gratis dari berbagai, dan juga akan ada berbagai keterampilan ya, ini asrama dan juga fasilitas penunjang. Ada kurikulum khusus juga yang didesain. Nah, keterampilan digital ini akan seperti coding, kemudian cyber security, dan juga data science. Nah, juga akan ada evaluasi mengenai gizi yang dihubungkan dengan akademik dari murid tersebut. Konsep belajar di sekolah rakyat dalam 1 minggu adalah mengenai pendidikan dasar yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan juga sejarah. Lalu dari mana tenaga pengajarnya? Nah, jumlah tenaga pengajar sekolah rakyat yang dibutuhkan pada tahap awal adalah lebih dari 1.000 guru. Mereka akan direkrut dari berbagai sumber termasuk ASN dan juga akan melalui seleksi guru-guru yang direkrut dengan skema kontrak. Nah, guru-guru ini akan ditempatkan di 53 lokasi sekolah rakyat yang akan beroperasi mulai Juli 2025. Di sisi lain, sebenarnya juga pemirsa, kalau kita tahu daerah 3T ini kekurangan guru lebih dari 50%. Apakah dengan keberadaan sekolah rakyat ini akan terakomodir? Itu yang kita harapkan. Lalu berikutnya, dari mana sumber dananya? Ada 3 hal yang merupakan sumber dana. Yang pertama tentunya dan juga yang paling banyak adalah pastinya dari APBN. Kemudian akan ada kerjasama dengan pihak swasta dan juga pemerintah akan menggandeng sejumlah lembaga filantropi juga untuk berpartisipasi dalam program sekolah rakyat ini.
Nah, jika dengan pihak swasta, program yang melibatkan 100 sekolah swasta ini akan memiliki MOU atau Memorandum of Understanding untuk memastikan kolaborasi dan implementasi yang efektif. MOU ini biasanya akan mengatur hal-hal seperti misalnya pembagian tanggung jawab, sumber daya dan mekanisme dari monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program. MOU ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tentunya kita berharap program pendidikan ambisius pemerintah ini dapat berjalan mulus, meski faktanya data dari Kemendikdasmen bahwa lebih dari 50.000 sekolah di Indonesia memerlukan rehabilitasi yang mendesak. Ribuan guru honorer masih bergaji di bawah upah minimum, akses internet untuk pembelajaran digital masih menjadi kemewahan di banyak daerah. Di tengah realitas ini, keputusan untuk membangun 200 sekolah rakyat dengan konsep boarding school yang notabene membutuhkan investasi besar tentunya juga menimbulkan tanda tanya besar. Apakah membangun sekolah baru untuk segelintir anak terpilih merupakan cara paling efektif menggunakan sumber daya yang terbatas atau justru memperkuat sistem yang sudah ada akan memberikan dampak yang lebih luas? Nah, untuk mengulas lebih dalam mengenai sekolah rakyat ini, nanti kita akan membahasnya bersama dengan narasumber pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, langsung saja kita akan membahas bagaimana mekanisme dan juga proses dari sekolah rakyat ini. Sudah terhubung bersama kami Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Profesor M. Nuh. Prof. Nuh, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Jadi Prof, kapan kiranya mulai pembangunan sekolah rakyat ini? Apakah ini memang akan benar-benar sekolah baru atau memanfaatkan sekolah yang sudah ada dan juga diperbaiki? Terima kasih. Jadi yang pertama, insya Allah mulai dari tahun ajaran baru 2025-2026, pertengahan Juli nanti. Oleh karena itu, kami di Kementerian Sosial tentu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga Kementerian PU dan Kementerian PAN-RB mempersiapkan segala sesuatunya supaya nanti di tahun ajaran baru ini sudah bisa dimulai. Dari sisi fisik, sarana prasarana, kita memanfaatkan yang existing terlebih dulu. Fasilitas-fasilitas infrastruktur yang ada di Kemsos maupun di provinsi, kabupaten, kota. Yang existing yang sudah ada, tentu semuanya belum dalam bentuk kelas-kelas yang ideal. Oleh karena itu dalam waktu yang dekat ini sekarang sudah dilakukan pemetaan sarana prasarananya, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah renovasi, perbaikan-perbaikan sesuai dengan standar yang diperlukan untuk sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kerjasama dengan kementerian-kementerian berjalan sangat baik, sangat antusias, karena memang ini amanat dari Pak Presiden secara langsung, dan kita juga tidak ingin melaksanakan sekolah rakyat ini asal-asalan, tapi kita ingin memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang berasal dari keluarga yang miskin itu. Oleh karena itu, Mbak, intinya kami ini dalam bahasa yang lain ingin nyaur hutang. Oke. Ya, nyaur hutang. Melunasi hutang bagi keluarga kita yang miskin ini, gimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan layanan yang terbaik di dunia pendidikan. Kalau begitu Prof, bagaimana pendaftarannya? Caranya seperti apa? Nanti mendaftar bagaimana, atau jemput bola atau seperti apa? Dan apa tolak ukur yang dilihat dari calon murid? Jadi pendaftaran semuanya sekarang sedang dipersiapkan dengan baik. Jadi kriterianya tentu yang pertama adalah kriteria kemiskinannya terlebih dulu. Memang sekolah ini didesain untuk memotong transmisi atau mata rantai kemiskinan. Sehingga syarat pertama adalah dari keluarga yang miskin. Syarat yang kedua, tentu mereka harus punya niat yang kuat untuk bisa bersekolah itu. Dan syarat yang ketiga, tentu dari sisi usia kita sesuaikan. Tidak mungkinlah kalau usianya taruhlah 20-an tahun begitu dia baru masuk SMA atau masuk SMP, kan tidak mungkin.
Oleh karena itu sekarang sedang dipersiapkan dan kita ingin menggunakan pendekatan jemput bola. Teman-teman di Kemsos sudah ada tim Satgas yang mempersiapkan untuk rekrutmen para murid ini. Mereka sudah punya data di Kabupaten A dan seterusnya itu berapa tingkat kemiskinannya, anaknya ada usia sekian sampai sekian itu berapa saja, sehingga dari sisi potensi yang akan ikut mendaftar kita sudah punya. Tapi nanti baru kita seleksi siapa saja yang berminat dan seterusnya. Tetapi begitu nanti dinyatakan lulus atau diterima, maka yang tidak kalah penting mereka akan kita berikan pembekalan terlebih dulu. Sebelum dimulainya mata pelajaran atau proses pembelajaran di pertengahan Juli nanti. Baik, Prof, berbicara mengenai seleksi, kalau tidak salah kan ada tes akademiknya ya. Nah, ini tes akademik ini maksudnya bagaimana? Mengingat banyak dari anak Indonesia yang dari keluarga miskin kan memang sebelumnya mereka belum bisa bersekolah. Sehingga kemampuan akademik mereka pasti tidak sama dengan anak-anak seusia mereka. Nah, itu bagaimana, Prof? Ya, jadi tentu kemampuan akademik itu tidak harus diartikan dalam bentuk matematikanya berapa dan seterusnya. Bisa jadi yang kita lakukan adalah potensinya, tes potensi akademik. Dari situlah akan sangat berbeda antara tes capaian akademik dengan tes potensi akademik. Bisa jadi anak-anak tertentu ini potensi akademiknya bagus, tetapi capaian akademiknya rendah karena memang dia bersekolahnya yang sebelum masuk SMA, misalkan SMP-nya, dia tidak bisa mendapatkan layanan terbaiknya. Oleh karena itu capaian atau prestasi akademiknya tidak terlalu bagus, tapi dia punya potensi. Nah, yang kita cari itu adalah yang punya potensi yang bagus, punya minat yang kuat untuk bersekolah, dan miskin tadi itu insya Allah bisa kita terima dengan baik. Begitu. Baik, kalau sistemnya boarding school, Prof, berarti semua kebutuhan anak ini akan dijamin oleh pemerintah, termasuk makan, perlengkapan tidur, seragam dan lain sebagainya, perlengkapan tulis dan lain-lain. Tentu. Jadi ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kita berikan fasilitas, difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara. Kebutuhan hidup keseharian semuanya dipenuhi dan seterusnya. Oleh karena itu, kenapa harus berasrama untuk memotong mata rantai kemiskinan ini? Karena kalau pakai sekolah biasa, bisa jadi sekolahnya gratis. Tetapi sekolah itu kan ada biaya investasi, ada biaya operasional, dan ada biaya personal. Biaya operasional itu bisa jadi free, bebas. Tapi biaya personalnya kan berat. Untuk dari sekolah ke rumah itu sendiri ada biayanya, seragam juga ada biayanya dan seterusnya, makan hidup keseharian pun juga ada biayanya, tetapi melalui sekolah rakyat ini semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah, ditanggung jadi oleh sudah terjamin negara. Sehingga biaya personal itu tidak ada sudah. Jaminannya untuk bisa bersekolah lebih bagus lagi. Baik, Prof Nuf, katakanlah satu sekolah rakyat ini bisa menampung kurang lebih 500 murid begitu ya. Nah, sedangkan banyak jutaan anak miskin di Indonesia. Nah, bagaimana dengan jutaan anak miskin lainnya yang tidak terjaring seleksi ini? Ya, jadi ini kan baru mulai. Baik. Dengan 53 lokasi. Ya. Dan tentu nanti akan terus berkembang, akan kita kembangkan lagi. Ide dasarnya Pak Presiden itu setiap kabupaten kota ada sekolah rakyat ini. Yang paling tidak daya tampungnya sekitar 1000-an murid. Sehingga fase tahap 1 tentu masih ada yang bisa atau belum bisa tertampung semuanya. Tapi yakinlah dalam perjalanan waktu berikutnya lagi, insya Allah mereka semua akan kita tampung dengan baik. Gitu. Baik. Prof Mu, terakhir langkah terdekat untuk percepat realisasi dari sekolah rakyat ini akan seperti apa? Simultan, karena sekolah itu bisa berjalan dengan baik kalau seluruh standar sekolah itu bisa dipenuhi. Yaitu apa? Gurunya juga harus ada. Kepala sekolahnya juga harus ada. Pengasuhnya juga harus ada karena berasrama. Fasilitasnya juga ada. Manajemennya juga harus ada. Kurikulumnya pun juga harus ada.
Sehingga sekarang ini dalam 1 bulan 2 bulan ke depan ini kita all out untuk mempersiapkan seluruh apa saja yang dibutuhkan agar sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik dan sebaik-baiknya. Kami ingin menambahkan, meskipun istilah yang kita pakai adalah sekolah rakyat, yang kadang-kadang orang mengesankan sekolah dengan fasilitas yang terbatas. Tetapi alhamdulillah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan insya Allah bisa kita dapat dengan baik. Pemerintah pun juga punya komitmen yang luar biasa, sehingga fasilitasnya pun juga fasilitas yang modern. Jadi infrastruktur digital pun juga kita kembangkan di situ, sehingga anak-anak ini nanti akan ada lompatan yang besar, ya, yang bisa memotong mata rantai kemiskinannya. Baik. Sehingga dia kita tidak harapkan ya Prof ya, ini merupakan harapan baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Semoga lancar. Terima kasih Ketua Tim Format Sekolah Rakyat, Profesor Emnu. Membangun harapan. Ya, membangun harapan. Yang paling mahal itu membangun harapan. Iya, kita tunggu Prof. Terima kasih Prof atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.